Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelas Fisika Mekanika 12. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang salah satu bab yang ada di mata kuliah Fisika Mekanika, yaitu momentum, impuls, dan tumbukan. Kelompok kami terdiri dari Aska Avicenna, Kotrunada, dan Rafia Dilasya Putri. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang momentum terlebih dahulu. Momentum adalah ukuran untuk menghentikan suatu benda yang bergerak. Momentum juga dapat didefinisikan sebagai hasil kali massa benda dengan kecepatan benda pada waktu tertentu dan termasuk besaran vektor. Momentum ini dapat dirumuskan dengan P sama dengan M kali V, di mana P yaitu momentum dengan satuan ns, dan M yaitu massa benda dengan satuan kilogram, dan V yaitu kecepatan benda dengan satuan meter per second. Di dalam momentum ada yang dinamakan resultan momentum. Resultan momentum adalah bila momentum yang dikerjakan benda lebih dari satu berdasarkan konsep vektor. Resultan momentum ada yang momentum membentuk siku-siku dan momentum yang tidak membentuk siku-siku. Kemudian saya akan menjelaskan tentang impuls. Impuls adalah perubahan momentum atau gaya yang mengubah suatu momentum hasil kali gaya impulsif dengan selang waktu gaya tersebut bekerja dan termasuk suka besaran vektor. Impuls sama dengan gaya dikali waktu, sehingga I sama dengan F kali delta T, di mana I yaitu impuls dengan satuan ns, kemudian F yaitu gaya impuls dengan satuan Newton, dan delta T yaitu selang waktu gaya dengan satuan second. Kemudian, sebenarnya apa sih hubungan impuls dan momentum itu? Nah, berdasarkan hukum Newton 2 menyebutkan bahwa A sama dengan F per M, sehingga persamaan dalam gerak lurus VT sama dengan VO ditambah A dikali delta T menghasilkan persamaan I sama dengan delta P. Sehingga I yaitu impuls dan delta P yaitu perubahan momentum, hubungan impuls dan momentum menjadi impuls sama dengan perubahan momentum. Di sini juga terdapat beberapa persamaan antara hubungan momentum dan impuls. Jika ada dua buah benda bermassa M1 dan M2 yang saling bertumbukan tanpa ada pengaruh dari luar, maka perubahan momentum sama dengan 0 dan delta P sama dengan 0, sehingga P sebelum sama dengan P sesudah. Sedangkan jika benda yang mengalami tumbukan terdapat kecepatan awal, hukum Newton 3 mengatakan bahwa F aksi sama dengan minus F reaksi, sehingga menghasilkan persamaan M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Nah, selanjutnya saya, Kotrunada Salsabila, akan membahas tentang tumbukan. Tumbukan adalah proses pertemuan dua benda bermassa yang memiliki momentum. Nah, pada tumbukan satu dimensi terdiri dari 3 macam tumbukan, yaitu yang pertama tumbukan lenting sempurna atau tumbukan elastis, yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga adalah tumbukan inelastis atau tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Nah, pada tumbukan ini terdapat koefisien restitusi atau dilambangkan dengan huruf E. Koefisien restitusi ini adalah ukuran kelentingan yang terjadi pada suatu tumbukan. Nah, pada tumbukan satu dimensi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu min E sama dengan V aksen 2 dikurang V aksen 1 per V2 dikurang V1. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tumbukan elastis. Tumbukan elastis atau tumbukan lenting sempurna adalah tumbukan di mana yang pertama hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetiknya berlaku. Berikut adalah rumusnya, yaitu P1 ditambah P2 sama dengan P aksen 1 ditambah P aksen 2, atau bila dijabarkan lebih rinci lagi dapat menggunakan rumus M1 dikali P1.
ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 dikali V aksen 1 ditambah M2 dikali V aksen 2. Selain itu, hukum kekekalan energi kinetik pun berlaku dengan rumus EK1 ditambah EK2 sama dengan EK aksen 1 ditambah EK aksen 2. Dimana apabila rumus tersebut dijabarkan lebih rinci lagi, rumusnya ialah setengah M1 dikali V1 pangkat 2 ditambah setengah M2 dikali V2 pangkat 2 sama dengan setengah M1 dikali V aksen 1 pangkat 2 ditambah setengah M2 V aksen 2 pangkat 2. Selanjutnya, ciri-cirinya yang selanjutnya adalah energi kinetiknya tidak ada yang hilang. Hal itu disebabkan karena kedua benda ini sama-sama memiliki kecepatan awal dan kecepatan akhir. Selanjutnya adalah koefisien restitusi atau E-nya itu bernilai 1 karena tumbukan ini merupakan tumbukan elastis atau tumbukan lenting sempurna sehingga kelentingannya pun sempurna yaitu bernilai 1, di mana koefisien restitusi itu rentang nilainya adalah dari 0 sampai 1. Sehingga tumbukan elastis ini apabila ia mempunyai koefisien restitusinya bernilai 1, maka dia merupakan tumbukan lenting sempurna. Selanjutnya adalah tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian ini adalah tumbukan di mana hukum kekekalan momentum berlaku, namun hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku. Hal itu disebabkan karena kecepatan lantai pada gambar yang tertera di layar itu kecepatan lantai itu 0 dan kecepatan bola dipengaruhi oleh gravitasi. Rumus kekekalan momentum yang berlaku ini dapat dirumuskan P1 ditambah P2 sama dengan P aksen 1 ditambah P aksen 2, sama seperti rumus hukum kekekalan momentum sebelumnya. Selanjutnya, ciri-ciri yang kedua adalah energi kinetiknya ada yang hilang karena pengaruh dari kecepatan lantainya tadi yang 0. Kemudian yang terakhir adalah koefisien restitusinya bernilai antara 0 dan 1. Nah, berikut adalah contoh tumbukan lenting sebagian, di mana contohnya adalah bola yang dipantulkan ke lantai. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa karena kecepatan lantai 0 dan kecepatan bola dipengaruhi oleh gravitasi, maka terbentuklah dua rumus berikut ini, yaitu di mana pada tumbukan lenting sebagian, koefisien restitusinya dapat menggunakan rumus E sama dengan akar H aksen per H. Dan kecepatan keduanya, kecepatan akhirnya atau V aksennya dapat menggunakan rumus sama dengan akar 2GH karena kecepatan bolanya dipengaruhi oleh gravitasi. Selanjutnya adalah tumbukan inelastis atau tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Nah, tumbukan inelastis ini adalah tumbukan di mana yaitu setelah benda menumbuk, keduanya menempel menjadi satu, bergerak dengan arah dan kecepatan yang sama. Sehingga V1 aksennya sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Yang selanjutnya adalah hukum kekekalan momentum berlaku, namun energi kinetiknya tidak, atau hukum kekekalan energi kinetiknya tidak karena V1 aksen sama dengan V2 aksen. Jadi mereka memiliki kecepatan yang sama sehingga tidak terdapat hukum kekekalan energi kinetik pada tumbukan inelastis. Selanjutnya, terdapat energi kinetik yang hilang, dan yang terakhir adalah koefisien restitusinya bernilai 0 atau tidak lenting sama sekali. Nah, berikut adalah contoh gambarnya. Contoh dari tumbukan inelastis adalah peluru yang ditembakkan ke ayunan balistik dengan tali sepanjang L yang terikat dengan balok, sehingga balok bergerak dan naik setinggi H. Nah, karena kecepatan awal balok 0 dan kecepatan balok dipengaruhi oleh gravitasi, maka terbentuklah dua rumus yang tertera pada layar berikut ini. Yaitu yang pertama adalah L per L dikurang H sama dengan cos theta, dan yang kedua adalah V aksen sama dengan akar 2GH. Selanjutnya, ini adalah beberapa contoh soal dari bab ini. Yang pertama ada contoh soal tentang koefisien restitusi. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 15 meter. Setelah dijatuhkan, bola terpental dengan koefisien restitusi antara bola dan lantai 0,6.
tinggi pantulan pertama bola tersebut adalah, dari soal ini dapat diketahui yaitu H1 sama dengan 15 meter, E sama dengan 0,6. Nah, untuk menjawab soal ini, untuk benda yang jatuh bebas dari ketinggian tertentu, koefisien restitusi dapat dirumuskan sebagai E sama dengan akar H2 per H1, di mana E yaitu 0,6 dan H1 yaitu 15, sehingga didapatkan hasil H2 sama dengan 5,4 meter. Jadi, tinggi pantulan pertama bola tersebut adalah 5,4 meter. Selanjutnya adalah contoh soal tumbukan inelastisitas. Sebutir peluru bermassa 20 gram ditembakkan ke dalam sebuah balok kayu bermassa 10 kg yang diam. Jika peluru menancap ke dalam balok dan kecepatan balok berubah menjadi 30 cm per second, maka kecepatan awal peluru tersebut adalah sekitar. Nah, pada soal ini menerapkan prinsip tumbukan inelastisitas atau tumbukan tidak lentur sama sekali. Sehingga dari soal ini diketahui massa benda pertama adalah 20 gram atau 0,02 kg, massa benda kedua adalah 10 kg, V2-nya 0, V2 aksennya 30 cm per second atau 0,3 meter per second. Nah, maka jawabannya adalah, karena dia tumbukan inelastisitas, maka V2 aksennya sama dengan V1 aksen sama dengan V aksen, yaitu 0,3 meter per second. Nah, berdasarkan hukum kekekalan momentum diperoleh sebagai berikut. Masukkan data massa benda pertama, kemudian masukkan data massa benda kedua, V2-nya, massa benda pertama ditambah massa benda kedua, dan masukkan lagi data V aksennya yaitu 0,3. Sehingga diperoleh hasil 0,02 V1 sama dengan 3,006. Sehingga V1-nya dapat kita bagi yaitu 3,006 dibagi 0,02 sama dengan 150,3 atau kita bulatkan menjadi 150 meter per second. Nah, saya kira itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat banyak sekali kesalahan, mohon dimaafkan. Berikut adalah referensi materi yang kami dapatkan untuk membuat presentasi ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.